Hai guys, kalau kalian lihat video ini berarti jaringanku lagi jelek, jadi mau nggak mau harus rekam dulu. Dan kita tetap sama-sama CG, tetapi ya streaming kayak gini gitu ya teman-teman. Jadi aku mau welcome lah buat kalian. Halo ya 88, I miss you so much guys, I miss you guys. Ya ampun, aku udah lama banget kita nggak sama-sama ketemu, nggak sama-sama bisa ya CG bareng di Cyberkids mungkin atau di mana. Tapi aku percaya lah di saat-saat kayak gini kita harus tetap berpegang teguh sama Tuhan, tetap bisa jaga hubungan sama Tuhan, tetap juga bekerja di rumah. Jangan mengeluh ya, sekalipun bosen dan segala macamnya. Bahkan aku pun juga bosen teman-teman. Tapi tetap aku dididik Tuhan untuk terus-terusan setia dalam perkara-perkara yang kayak gini gitu loh. Aku percaya Tuhan bakal upgrade setiap kita gitu dalam perkara-perkara kayak gini. Kita tetap setia dalam rumah, tetap punya integritas dalam menyembah Tuhan di saat-saat kayak gini. Yuk kita mau sama-sama sebelum mulai kayak gini aku mau ajak kita doa yuk. Tuhan, tinggi Tuhan buat hari ini Tuhan. Bukan sebuah kebetulan Tuhan kami sama-sama dapat Tuhan bisa kumpul di sini Tuhan, di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami tahu Tuhan kami mencar-mencar Tuhan, ada yang di Toraja Tuhan, ada di Jakarta Tuhan, di Serang Tuhan, di Surabaya Tuhan. Atau Tuhan lagi jauh Tuhan, kami nggak tahu di mana Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami minta hadirat-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan urapan-Mu Tuhan yang kuat turun Tuhan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan, tidak Tuhan mengurangi setiap hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada satu iota pun akan berkurang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjamah setiap kami Tuhan. Thank you Tuhan. Kami mau sama-sama mulai Tuhan CG hari ini Tuhan, ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya, amin. Ya, halo guys semuanya. Aku mau nyapa kayaknya satu-satu dari kalian ya. Halo, siapa yang mulai dari siapa ya? Hai Leo, hai Arya, Ael, Ruce, Oveli, Evelyn, siapa lagi? Maria, kalau kamu nonton, we miss you so much loh. Virgi yang lagi di Toraja, Marisa yang masih di Perumdo, semangat ya. Siapa lagi ya? Oh iya, Tasya, selamat bekerja buat TA ya. Atau ada lagi mungkin yang belum gue sebut, Yohanes juga lagi di Jakarta ya, semangat juga di sana. Stay safe ya Johannes. Kita sama-sama tetap semangat yuk sekarang gitu loh. Jangan sampai sesuatu hal yang kayak gini bikin kita semakin down gitu teman-teman. Nah, aku mau ngajak kita sama-sama bersuka cita yuk. Kita sama-sama nyanyi satu lagu. Kalian bisa berdiri, kalian bisa tepuk tangan, kalian bisa sama-sama mungkin kalau ada teman-teman, ada keluarga bisa senggol kanan kirinya. Ya kalau ada, ya kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Yuk aku mau ajak kalian sama-sama suka cita yuk. Serukan sukacita yang dari Tuhan yuk. Oh sukacitaku, pom 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 pom, aku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, oh sukacitaku, aku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, aku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Berserah, padanya aku berserah,
sukacita yang dari Tuhan ya. Kita nyanyiin lagi yuk dari awal. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Dia mengasihi aku, dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Tanya lagi, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, aku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, aku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh. Aku percaya sukacita Tuhan memenuhi kita saat ini gitu ya. Jadi jangan gelisah teman-teman, jangan khawatir akan hari esok. Tuhan pasti akan menyediakan bagi anak-anak yang percaya sama Tuhan. Amin, amin. Yuk, sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan, aku mau sedikit sharing dikit aja tentang apa yang Tuhan tuh udah berbuat pada hidupku pas kemarin-kemarin mau TA gitu. Nanti aku sendiri juga pengen dengar sharing-sharing kalian, tapi nanti sharing ya di grup CG, jangan lupa. Nah, jadi sejujurnya teman-teman, aku pas kemarin TA itu mau sidang kan, mungkin beberapa kalian tahu aku mau sidang. Di saat-saat kayak gitu aku lagi ngedown gitu, aku cukup ngedown, kayak berasa aku hilang motivasi, hilang gairah, hilang passion buat kuliah. Sampai beberapa progres aku ya nggak garap, hampir seminggu 2 minggu aku nggak garap, aku nggak, kayak bener-bener kehilangan yang namanya sukacita dari Tuhan buat ngerjain gitu. Dan di satu titik aku pendaftaran tuh tanggal 10 April kemarin, sidangnya sekitar seminggu atau 2 minggu setelahnya lah gitu. Nah dari situ aku bener-bener stres, aku bener-bener ngedown, aku kayak nggak ada tenaga dan aku udah pengen banget mundur, aku nggak mau daftar gitu. Dari situ aku mencapai titik terpuncak jenuhku itu pada hari tanggal 9-nya aku H-1 mau ngumpulin. Dan di saat itu aku belum prepare apa-apa jujur, karena aku benar-benar stres, aku benar-benar ngedown. Dan di saat kayak gitu aku mutusin sebelum dari situ jujur aku nggak banyak berdoa di saat itu, aku nggak banyak doa buat TA di saat itu, aku nggak banyak berbuat apa-apa buat TA aku, dan aku desperate sendiri gitu. Aku belum cerita siapa-siapa, aku nggak ngomong siapa-siapa, aku cuma kalau ditanya orang tua pasti bilangnya capek atau lagi agak pusing, banyak tugasnya. Terus satu titik aku memutuskan untuk cerita gitu, kayak hari cerita ke Kak Marta sama orang tua aku juga di saat yang sama gitu. Aku minta konfirmasi sebenarnya gitu loh. Dalam hatiku tuh aku berharap dapat dukungan untuk molor lah gitu loh. Karena entah kenapa kayak benar-benar tertekan banget, aku benar-benar ngedown di saat itu. Terus habis itu ya aku memutuskan untuk chat mereka. Ya Kak Marta singkatnya cuman dia menguatkan aku, dan dia nggak tahu sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya, tapi dia kirimkan ayat yang isinya itu, sekalipun pohon ara nggak berbuah, sekalipun ladang anggur tidak menghasilkan buahnya gitu, tapi tetaplah hatiku akan memuji Tuhan. Aku lupa ada di Habakuk 60-an kalau nggak salah. Dan dari situ aku bangkit sih gitu loh. Dia ngomong tentang TA di saat itu gitu. Dan orang tua aku ngechat tuh malam-malam jam 11:30 malam. Terus habis itu aku pernah dengar kata-katanya tuh nggak apa-apa kalau misalnya nggak harus selesai saat ini gitu kuliahnya, daripada stres, dia bilang. Nah, tapi saat itu aku gelisah, aku nggak mau ambil keputusan itu sendiri gitu kan.
Dan dari situ aku coba tanya, dan akhirnya mereka bales, aku lupa jam berapa, subuh. Ya mereka ngasih tahu keadaan keluargaku saat ini kayak gimana, kondisi perekonomiannya gimana ya. Papa aku bilang singkatnya, papa nggak yakin masih bisa nggak untuk membiayai kamu selama 1 semester lagi, atau bayar bulanan atau apapun itu gitu. Dari situ entah kenapa ada satu kekuatan bangkit gitu loh, dan mereka berdua benar-benar support aku untuk mengerahkan seluruh kemampuanku gitu saat itu gitu. Dan dari situ orang tua aku bilang gini, kayak main game lah gitu. Di saat level terakhir bos yang paling tinggi, kamu kerahkan semua senjatamu, kamu kerahkan semua pelurunya, habisin musuhnya, habisin pelurunya semuanya gitu. Nggak tahu menang atau enggak, pokoknya kerahkan semua kemampuannya. Begitupun juga sama TA-mu gitu. Kerjain semuanya, kalau perlu seret badanmu untuk kamu bisa menyelesaikannya gitu. Dan dari situ ya aku nggak tahu kenapa aku bangkit, dan malam itu juga aku nyusun strategi. Tanggal 10-nya paginya aku langsung ngerjain. Ya singkat cerita aku punya kekuatan, aku ngerjain, aku kumpulin, dan sampai beberapa minggu kemarin kan akhirnya singkat cerita nama aku ada di dalam di dalam listnya dengan jumlah kurang file yang paling banyak. Dari situ aku gak nyerah, mereka tetap semangatin aku, Tuhan juga tetap support aku kasih kekuatan. Kalau bukan Tuhan jujur aku gak akan bisa bertahan saat itu. Dan singkat cerita aku ngumpulin filenya sampai ada favor dari Tuhan, yaitu TU-nya itu ngasih kelonggaran khusus buat aku gitu loh. TU-nya ngasih kelonggaran khusus buat aku. Habis itu gimana yang lain itu harusnya ngumpulin itu kalau nggak salah Selasa atau Rabu minggu depannya, aku tuh sampai Jumat minggu depannya gitu loh. Dan di situ ini benar-benar favor, aku harus sidang saat ini gitu loh. Oke, aku bersikeras gitu. Nah dari situ langsung aku sidang. Habis itu singkat cerita sidang di hari H tuh aku serdek gitu loh, aku nggak bisa kayak si Tasya mungkin yang dia tuh progresnya udah jauh, analisanya udah dalam, 3D-nya ada, modelingnya ada. Terus habis itu ya aku cuma sebatas 3D wireframe lah, inilah engineering package yang mungkin ya beberapa teman-teman nggak ngerti kali ya, tapi mungkin dibandingin lain tuh kurang gitu. Tapi heran, ini perbuatan Tuhan yang ajaib loh teman-teman. Aku percaya Tuhan tuh nggak akan pernah mempermalukan anaknya, Tuhan nggak akan pernah membiarkan anaknya jatuh sampai tergeletak. Dan itu yang aku alami teman-teman. Ajaibnya pas sidang ya, pas sidang itu semua dosen udah lengkap, datang, aku memaparkan, ya sebelumnya aku latihan gitu. Dan aku yakin ini penyertaan Tuhan, karena apa? Sebelum sidang itu aku bisa prepare dengan matang 2 jam sebelum sidang. Aku sidang tuh jam 1 tanggal 20 hari Selasa kemarin kalau nggak salah ya, hari Selasa minggu lalu, aku lupa tanggal berapa. Itu bener-bener aku bener-bener siap filenya itu 2 jam sebelum sidang kemarin. Itu tuh aku bener-bener nggak siap gitu, aku nggak siap, dan akhirnya aku keteteran. Tapi saat ini Tuhan masih siap, dan ajaibnya dosen-dosen appreciate banget apa yang aku lakukan, dan bener-bener aku nggak nyangka apa yang mereka respon gitu loh. Revisiku nggak begitu banyak, mereka terus bilang judul mereka ini judul yang pertama kali di Despro yang cukup sulit, parameternya nggak bisa ini segala macam. Tapi ya aku nggak bahas soal itu, tapi aku bahas tentang gini teman-teman. Di saat mungkin keadaan menghimpit, di saat mungkin kita nggak tahu harus kayak gimana, mungkin detik-detik kita mau menyerah saat ini gitu. Tapi percayalah, kalau misalnya emang Tuhan itu menyertai kita gitu loh, ya kita harus mengerahkan semua kemampuan kita kerahkan semua hal yang ada di dalam diri kita benar-benar go semuanya dengan yakin, dengan iman kalau Tuhan tuh menyertai kita gitu. Jangan mengambil keputusan untuk menyerah terlalu cepat gitu teman-teman. Aku ngalamin itu, dan itu satu titik balik daripada kehidupanku yang aku alamin saat ini. Wow, amazing teman-teman. Aku berharap itu pun kalian alami juga. Aku nggak tahu hari-hari ini kalian ngalamin apa. Aku nggak tahu hari-hari ini kalian ngalamin sesuatu yang mungkin terpuruk kalian, kondisi ekonomi keluarga, atau apapun itu, mungkin nilai-nilai kuliah, atau mungkin keadaan-keadaan yang mungkin aku pun nggak tahu kehidupan kalian seperti apa, tapi hanya kalian dan Tuhan yang tahu. Ya aku percaya, ayo kita sama-sama dalam Tuhan, kita kerahkan semua hati kita serahkan semua kekuatan kita mau sama-sama declare ke Tuhan kalau hanya dalam Allah kita dapat tenang, kita dapat mendapatkan sukacita, kita dapat mendapatkan jawaban yang sebenarnya Tuhan itu mau berikan kepada kita. Yuk kita sama-sama sembah Tuhan yuk.
Yesus, ku ingin selalu tinggal bersamamu Tuhan, tinggal diam bersamamu. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang mulia, Yesus Tuhan. Yesus Allah yang mulia, yang hebat, yang heran Tuhan. Haleluya, Yesus, kami bersyukur, kami berkuasakan. Engkau berkuasa, Engkau mulia Tuhan, Engkau yang punya segalanya. Haleluya, Yesus. We exalt you, jamah setiap hati anak-anakmu Tuhan, jamah Tuhan setiap Tuhan relung hati mereka Tuhan. Kami gak tahu apa yang kami alami Tuhan, mereka alami Tuhan, tetapi Tuhan, biar hari ini Tuhan kami berkata hati kami Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Gak peduli Tuhan seberapa Tuhan banyak Tuhan problem kami Tuhan, biar Tuhan didapati Tuhan hati kami Tuhan menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Thank you Tuhan, thank you Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Hamba Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang dalam hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Sekali lagi ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu.
senangkanmu. Tuhan, biar Tuhan didapati hati kami Tuhan, terus menyenangkan-Mu Tuhan. Sekalipun Tuhan pohon ara gak berbuah, sekalipun pohon anggur gak menghasilkan buahnya Tuhan, sekalipun Tuhan ladang-ladang Tuhan gak menguning Tuhan, sekalipun Tuhan apa yang dipandang oleh mata kami Tuhan itu Tuhan gak Tuhan sesuai dengan apa yang kami inginkan Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, pekerjaan Tuhan, kuliah Tuhan mungkin gak sesuai Tuhan apa yang kami harapkan Tuhan. Semuanya jelek Tuhan, semuanya gak menghasilkan apa-apa Tuhan. Satu hal Tuhan yang kami rindukan Tuhan, tetap Tuhan menyenangkan-Mu Tuhan, tetap Tuhan meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan tetap Tuhan ada Tuhan ada Tuhan dalam CG kami Tuhan. Beracaralah Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Tuhan, hadirat-Mu Tuhan gak dibatasi ruang dan waktu Tuhan. Beracaralah Tuhan secara pribadi Tuhan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Urapi Tuhan setiap mereka Tuhan, urapi Tuhan setiap kami Tuhan. Thank you Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang besar yang Engkau sedang kerjakan pada diri kami Tuhan, pada keluarga kami Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur menyala yang luar biasa seperti Engkau. Thank you Tuhan, kami bersama-sama saling membangun Tuhan. Biar Tuhan hanya Engkau saja Tuhan, hanya Roh-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan. Tidak ada Tuhan, spirit lain Tuhan, yang Tuhan berusaha mengejarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami siap memulai CG hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mana nih mukanya? Nah, oke, hai teman-teman, Layar 88. Balik lagi kita di sini, kita mau sama-sama saling membangun. Kita mau sama-sama bangun iman kita mau sama-sama sepakat buat terus membangun iman kita, oke? Di saat-saat kayak gini. Nah, maafkan aku ya karena aku nggak bisa sama-sama streaming bareng kalian, online bareng kalian mungkin via video call. Jaringanku lagi susah, jadi aku upload ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita mau sama-sama belajar, terus juga aku percaya hadir Tuhan juga nggak akan kurang. Aku berdoa supaya kalian juga sama-sama bisa ngerasain yang namanya hadirat Tuhan, ngerasain sama yang namanya jamahan Tuhan lewat hari ini gitu. Jadi aku mau sama-sama sharingkan, kita mau sama-sama bahas tentang yang namanya ini, rahasia kebahagiaan. Jadi sebenarnya apa sih gitu loh, apa sih yang harus kita lakukan mungkin biar kita tuh bahagia, yang kita lakuin biar kita itu bisa sama-sama sukacita, bahagia, atau mungkin yang namanya mendapatkan rasa senang, rasa puas dalam situasi kayak gini gitu. Kita tahu mungkin di masa-masa sukar kayak gini itu banyak hal yang bikin kita tuh punya alasan banyak untuk kita nggak bahagia, ya nggak sih? Mungkin di saat-saat kayak gini banyak hal yang menimpa kita, mungkin yang nggak bisa keluar rumah, bosen, atau mungkin beberapa teman-teman yang mungkin juga Tuhan izinkan untuk mengalami masa-masa up and down dalam hidupnya, dalam keluarganya. Aku percaya penyertaan Tuhan akan terus selalu ada gitu. Tapi mungkin gak sedikit dari kita tuh yang ngerasa kok gini ya, kenapa kok seperti ini ya, dan kayak banyak kita tuh banyak alasan untuk kita tuh gak berbahagia gitu. Nah sebenarnya gini, mungkin yang tadi aku sharingkan juga kan, mungkin bisa jadi aku saat itu nggak bahagia gitu loh. Aku nggak bahagia ketika aku tuh ngedown dalam TA di saat-saat kayak gini lagi, di saat-saat yang lagi nggak kondusif. Tapi di situ sukacita Tuhan tuh memenuhi ketika aku melibatkan Tuhan dalam hidupku gitu. Akhirnya aku berdoa, aku coba cari Tuhan dan puji Tuhan, Tuhan tambahkan itu semua gitu. Tuhan tambahkan rasa sukacita itu gitu loh. Dan hari ini aku mau ajak teman-teman sama-sama buat kita bahas tentang ini gitu loh. Nah, buat pertama sebenarnya apa sih yang bikin kita itu bahagia? Apa sih yang bikin kita itu kira-kira itu sukacita? Atau mungkin hati kita itu dipuaskan dengan yang namanya kesenangan, atau mungkin sesuatu yang lebih membahagiakan, mungkin apa, daging kali ya? Mungkin banyak yang mendefinisikan kebahagiaan kali ya. Ada yang bilang bahagia itu ketika aku tuh nggak sedih, ada yang bilang bahagia itu ketika aku ini bersukacita, atau mungkin ketika aku mendapatkan sesuatu. Nah mungkin di saat-saat kayak gini, kayak apakah kebahagiaan kita dapat ketika mungkin yang pertama ini WFH, atau mungkin ketika kita sama-sama bisa YouTubean, atau
ketika kita sama-sama stay at home, rebahan mungkin kita lebih banyak waktu untuk rebahan, lebih banyak waktu untuk di rumah, kita bisa ngelakuin banyak hal, kita bisa ngelakuin aktivitas kita di rumah, kita bisa ngelakuin hal-hal yang membuat kita itu yang mungkin sebelumnya tuh nggak bisa kita lakuin, hari kita lakuin. Wah, itu aku seneng banget gitu. Atau yang terakhir ini ya ini me time gitu ya. Jadi banyak, apakah itu alasan kita gitu loh, apakah itu alasan kita untuk kita bahagia? Mungkin iya gitu teman-teman ya, mungkin iya kalau 5 hal ini, atau mungkin ada lagi yang bagi kalian itu menambah kebahagiaan kalian di saat-saat kayak gini. Aku percaya, aku juga seneng kok, aku juga banyak bisa YouTubean, aku juga bisa nyuci, aku bisa ini gitu loh. Tapi apakah yang dimaksud firman Tuhan itu bahagia adalah seperti ini gitu loh? Apakah bahagia itu seperti ini sih gitu loh menurut firman Tuhan? Kita sama-sama buka, aku udah tuliskan di sini Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di sini dibilang begini teman-teman. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu teman-teman. Jadi Mazmur ini tuh kayak ngomong kayak gini, berbahagialah orang ya. Jadi maksudnya tuh bukan dia tuh mengatakan oh kamu harus berbahagia, bukan, tetapi orang akan mengalami sebuah kebahagiaan ketika orang itu berjalan tidak menurut nasihat orang fasik, orang duniawi, orang-orang standar yang namanya duniawi, atau mungkin aku pakai bahasa lain, yaitu kedagingan yang tidak berdiri jalan orang berdosa, ya itulah lebih ke situ. Tapi yang kesukaannya tuh ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah ini sebenarnya kuncinya sudah di sini. Bahagia kok bisa sih? Kok bisa merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan Taurat siang dan malam, itu bisa berbahagia gitu loh. Nah kita mau sama-sama bahas ya. Ya jadi gini teman-teman. Sebenarnya aku bahas selanjutnya gini ya. Yang berbahagia itu bukanlah orang yang tidak tertimpa musibah gitu loh. Mungkin saat ini kita merasa kita ngalami sesuatu yang ngedown, yang bikin kita itu semakin terjatuh, atau mungkin hal-hal yang menimpa kita, keluarga kita, yang bikin kita itu nggak bisa berbahagia. Alasan-alasan yang mungkin bisa bikin kita nggak berbahagia gitu. Mungkin kita menganggap gitu loh, orang-orang yang sakit, yang PHK dan semuanya, atau mungkin itu yang kita alami, kita nggak bisa bahagia gitu loh. Tapi itu bukanlah sebuah standar kebahagiaan teman-teman. Itu bukan standar kebahagiaan. Bahwa gini ya istilahnya, yang berbahagia itu bukan orang yang tertimpa musibah, sakit, PHK, atau ngalamin sesuatu, kelaparan mungkin. Karena seorang yang seperti itu, bahkan orang yang nggak mengalami hal itu pun bisa aja sehat gitu loh, tapi nggak bahagia gitu loh. Bisa tetap aja sehat namun tidak bahagia gitu loh. Mungkin bahasa lainnya itu gak sukacita, gak ada damai sejahtera. Nah terus apa dong kata firman Tuhan gitu loh ya, untuk berbahagia, untuk bisa sukacita, untuk bisa yang namanya ngalamin yang namanya kesukaan dari dalam hati gitu. Nah sebelum aku lanjut ya, ini aku bahas tentang ini, bisa aja sehat, kaya, namun tidak bahagia. Mungkin gak sedikit ya dari kita ngalamin hal-hal gini gitu. Kita sehat, kita kaya, kita berkecukupan, atau mungkin banyak hal di dunia luar tuh yang kita dengar juga dari berita-berita atau apapun itu. Orang yang kaya bahkan bisa bunuh diri, orang yang mungkin berkecukupan, orang yang punya nama, orang yang punya kuasa, orang yang punya sesuatu yang tinggi dalam hidupnya, pencapaian yang luar biasa, itu bisa ngalamin namanya kejatuhan dan bahkan bunuh diri. Terus kenapa kok dia bisa memutuskan bunuh diri gitu loh? Dan ya itu sih, aku mau bilang begini, mungkin iblis itu punya power yang untuk menghancurkan, membinasakan dan membunuh gitu. Dia nggak bisa menjamah setiap kita, dia nggak bisa menjamah tubuh kita, jiwa kita, roh kita, karena tubuh kita ini baik Allah. Tapi iblis itu akan berusaha memakai segala cara buat menghancurkan apa yang bisa kita alami dan kita bisa rasakan secara nggak langsung. Bisa jadi kayak gini, iblis nggak akan buat kita semakin jatuh dan segala macam, tapi iblis
akan mengintimidasi kita lewat akademis kita. Mungkin akan banyak situasi di mana kita ini Tuhan izinkan itu terjadi di saat kita itu mungkin lagi nggak berhasil, kita lagi apes-apesnya ngerjain tugas, telat ngumpulin mungkin, atau mungkin jaringan kita lemot, kita nggak bisa kelas online, akhirnya banyak situasi yang akhirnya kita nggak enak. Itu habis itu di situ Tuhan pakai celah itu, akhirnya kita keintimidasi, kita bukannya malah memotivasi diri kita bukannya malah lebih berdoa, tetapi kita terjebak sama yang namanya situasi kayak gitu, dan akhirnya kita memutuskan untuk ngedown. Kita akhirnya terpuruk, kita akhirnya memutuskan untuk nggak terkecimpung di dalam perkara-perkara ilahi gitu. Tetapi terpikir tentang hal itu terus, dan akhirnya itu kebawa sampai pikiran kita. Akhirnya habis itu kita stres, depresi, ngedrop, dan akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain seperti yang aku alami kemarin pas TA. Ngedrop, ngedown, sampai akhirnya nggak termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif bahkan gitu. Yaitu bisa aja sehat, kaya, atau apa yang orang lain lihat itu sebenarnya sudah cukup atau bahkan lebih, namun nggak bisa bahagia atau tepan gitu loh. Lalu kenapa? Lah itu tadi gitu loh. Iblis akan menggunakan berbagai macam cara teman-teman buat menghancurkan anak-anak Tuhan. Bukan fisiknya yang dihancurkan, bukan sakitnya, karena fisik itu ke daging yang bisa sembuh lah ya orang-orang sakit. Tapi sebenarnya orang-orang yang lagi ngedown, PHK, sakit segala macam, yang dipermainkan tuh apa sih? Pengharapannya, imannya. Ya itu loh. Ketika orang sudah kehilangan iman, dia kehilangan pengharapan. Ketika nggak ada harapan, orang akan ngedown, orang nggak akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Bahkan hal-hal yang membuat dia positif untuk stay positif, untuk bisa bahagia. Kayak kita saat-saat gini lah gitu. Orang itu nggak akan bisa melihat hal-hal yang kayak gitu. Karena dia apa? Dia kehilangan yang namanya harapan. Dia kehilangan yang namanya sukacita. Dia kehilangan yang namanya damai sejahtera dalam hidupnya. Karena diizinkan iblis untuk merenggut sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya. Terus ya apa dong? Gimana dong caranya? Mungkin beberapa aku ngalamin kayak gini dong. Itu ya apa dong itu? Tapi aku berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa gelap yang ada dalam diri kalian dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oke? Hari ini berdaulatlah, deklarasikan dalam diri kalian. Aku ini adalah orang yang menang. Sebut nama kalian. Michael adalah orang yang menang. Michael adalah orang yang kudus. Michael adalah orang yang Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dalam bidangku. Michael adalah orang yang tepat waktu nanti lulusnya. Michael adalah orang yang sehat. Michael adalah orang yang kudus. Michael adalah menang dari segala problem, dari segala dosa masa laluku. Katakan itu di setiap hari kalian. Aku yakin iman itu timbul dari pendengaran akan firman, dan hidup mati dikuasai oleh lidah, teman-teman. Jadi kita sama-sama deklarasikan, kita ucapan itu, kita declare itu untuk sembuh, untuk bisa sama-sama tangking hal-hal yang mungkin mengintimidasi kita. Kita nggak akan mungkin bisa menang kalau kita tuh nggak bertindak gitu loh. Kalau saat ini kita nggak bisa bertindak banyak, kita terkurung di rumah, di kamar, ya deklarasikanlah itu, menanglah atas diri kalian gitu, dari segala intimidasi, dari segala pencobaan. Hal yang pertama, berdoa, habis itu bisa hal yang kedua kalian deklarasikan itu. Ingat, hidup mati dikuasai lidah. Hidup mati bukan soal kalian itu nyawa kalian hilang atau enggak, no. Tetapi iman dan pengharapan kalian itu, hidup dan matinya iman dan pengharapan kalian dikuasai lidah kalian. Ayo sama-sama perkatakan yang positif. Kalau mulai ada situasi yang membuat kalian semakin ngedown, kalian ucapkan sebaliknya. Misal kalian dapat kabar nilai kalian jelek atau drop, jangan kalian bilang, aduh aku kok semakin kesini kok semakin ngedown ya, nilaiku semakin ini. No, kalian jangan ngomong kayak gitu. Ucapkan sesuatu yang positif untuk memberkati hidup kalian. Aku bisa di dalam nama Tuhan Yesus, nilaiku akan bagus, nilai berikutnya akan lebih bagus. Michael bisa melampaui mata kuliah A, B, C, D, E di dalam nama Tuhan Yesus. Perkatakanlah itu dan jangan kepikiran lagi. Yaitu tadi, hidup mati dikuasai lidah, teman-teman. Nah, balik lagi, apa kata firman Tuhan? Untuk berbahagia. Kita lanjut. Nah, yang pertama ini dia. Milikilah lingkungan yang benar. Oke, sebentar aku pindah ikonnya. Nah. Milikilah lingkungan yang benar, teman-teman. Apa maksudnya lingkungan yang benar? Aku percaya di sini pergaulan yang buruk mendapat merusak kebiasaan yang baik. Ada di 1 Korintus 15:33 ya kan? Dari sini demikian juga hal-hal yang banyak dibicarakan atau dibangun dalam lingkungan kita. Ada yang bilang, dulu guru agamaku bilang gini,
apa yang kita lakukan saat ini itu berdampak sama apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya. Bukan reinkarnasi loh ya, maksudnya itu masa depan kita. Apa yang kita lakukan saat ini itu berdampak pada apa, bukan berdampak, itu menentukan apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Jadi kalau saat ini aku ambil aspek yaitu adalah memiliki lingkungan yang benar, atau mungkin pergaulan, atau mungkin kalian bilang suasana gitu loh. Punyailah sebuah lingkungan yang benar, punyailah lingkungan yang sama-sama saling membangun, bukannya isinya adalah sambat terus, isinya adalah hal-hal yang negatif terus, isinya itu adalah sesuatu yang mungkin bahasnya tentang virus terus, tentang A, B, C, D, E, F, G, yang mungkin kalian itu bahkan bisa bikin iman dan pengharapan kalian itu ngedown. Jadi punyailah sebuah lingkungan yang benar. Kalau hari ini kita sama-sama ada di CG, bersyukurlah kita gitu loh. Kita ada di satu komunitas gitu loh di sini, yang kita tuh harusnya kita sama-sama saling membangun satu sama lain gitu teman-teman. Jadi ya ini kematian itu menular teman-teman. Demikian juga dengan kehidupan. Jadi bukan hanya hindari pergaulan yang membangun, yang nggak membangun. Tapi di masa sekarang jadilah juga berkat dong gitu loh. Jadilah berkat untuk lingkungan pergaulan kita, keluarga, semuanya. Yaitu inner circle kita gitu loh. Jadi di saat-saat seperti ini janganlah kalian lari dari yang namanya lingkungan yang nggak benar. Yuk teman-teman, jangan lari daripada setiap persekutuan. Kalau kalian di sini tergabung dalam Ciga, yuk kita sama-sama bertumbuh dong. Kita sama-sama saling membangun, saling sharing di grup, saling membangun, saling follow up satu sama lain gitu. Jangan punya pikiran, oh aku kok nggak diperhatiin, aku ini dan segala macam gitu. Yang namanya sebuah persekutuan teman-teman, ini adalah komunitas rohani yang saling membangun teman-teman. Ya kita terbatas sama yang namanya manusia gitu loh. Tapi janganlah punya paradigma kalau komunitas ini adalah komunitas yang mungkin apa yang ada dalam pikiran kalian gitu loh. Tapi yuk kita sama-sama saling care yuk, saling membangun, saling sharing firman, saling ngobrol. Jadilah kita sama-sama teman yang baik gitu loh di satu komunitas rohani ini. Aku rindu loh kalian sama-sama bisa dipakai Tuhan. Aku rindu loh kalian bisa sama-sama bercanda bareng. Kita bisa ketemu lagi, bahkan bisa makan bareng di luar, di Deles mungkin, sop ayam Klaten kesukaannya Ael juga kan, atau di mana lagi gitu ya. Aku rindu banget teman-teman. Dan bahkan di saat-saat kayak gini jangan biarkan kita ini ngalamin, walaupun saat ini kita tuh ngalamin physical distancing teman-teman. Jangan sampai keadaan ini membuat kita jadi relationship distancing juga teman-teman. Kita punya batasan dalam kita tuh secara fisik sama orang lain. Tapi jangan biarkan itu jadikan kita orang yang menjalankan relationship distancing. Eman banget loh. Di saat kayak gini, manusia tuh pada hakikatnya tuh butuh orang juga, butuh orang lain, butuh kasih. Aku yakin pasti kalian akan membutuhkan kasih yang maksudnya apa ya? Kecenderungan tuh kalian tuh dikasihi dan segala macam. Tapi biarlah kalian mendapatkan kasih itu di lingkungan yang benar teman-teman, di gereja, keluarga, persekutuan, di CG. Jadi ayo kita sama-sama saling membangun yuk, kita sama-sama saling menguatkan yuk di saat-saat kayak gini. Aku percaya Tuhan pasti akan menyediakan setiap hal bagi kalian, setiap hal bagi kita. Gitu ya. Sepakat ya untuk kita sama-sama saling membangun ya. Nah, terus yang kedua, renungkan firman siang dan malam. Nah, merenungkan firman siang dan malam itu ya apa sih maksudnya? Apakah kita terus saat teduh, terus baca firman dan segala macam? No, bukan seperti itu, nggak terbatas sama yang gitu. Merenungkan siang dan malam itu maksudnya gini. Jadi ketika kita saat ini menghadapi yang namanya kegelisahan, kekhawatiran dunia dan segala macam, Tuhan tuh punya vaksin. Vaksinnya Tuhan tuh apa sih gitu loh? Yaitu firman Allah teman-teman. Vaksinnya Tuhan tuh firman Allah. Hanya perkataan Tuhanlah yang mendatangkan kehidupan, membuat kita dapat terus teguh berdiri dan mempercayai Tuhan meski menghadapi masa-masa sulit. Mungkin yang tadi aku sebutkan sebelumnya, kenapa kok ada orang kaya yang selalu berkecukupan, bahkan berlimpah-limpah, tetapi dia ngedown, tetapi dia sempat hilang harapan dan bahkan bunuh diri. Mungkin karena satu hal yang hilang dalam hidupnya, yaitu apa sih? Firman Tuhan, yaitu vaksin dari Tuhan. Yaitu apa sih? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Siang dan malam itu bukan berarti kita begadang, nggak tidur firman Tuhan terus, bukan teman-teman. Tetapi dalam setiap laku kita, dalam setiap aspek kehidupan kita mau kerjain tugas, kita berdoa. Kita mau makan, kita berdoa.
kita mau pergi keluar, nah kita tutup bungkus dalam doa. Ketika kita mau tidur, kita berdoa. Bahkan ketika kita berbicara kepada orang lain, kita juga sama-sama menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya saat kita dalam ciki atau kita dalam gereja aja kita punya prinsip kebenaran Tuhan kita jalankan. No. Tetapi di saat seperti ini, kita itu mempraktekkan ini gitu loh. Kita praktek firman, kita praktek iman. Jadi aku sempat kemarin doa gitu loh, doa sama anak-anak, ada anak-anak sama di jam 4 sore, tiap jam 4 sore kita berdoa buat Indonesia. Aku dapat fenomena tuh kayak gini, dapat sesuatu dari Tuhan tuh kayak gini. Mungkin saat ini banyak Augers pulang kampung, pulang ke rumah orang tua, mungkin lagi ngalamin apa sama orang tuanya aku nggak ngerti lah, tapi mereka akhirnya pulang. Mungkin dari kalian juga pulang kan, Joe pulang, Arya lagi pulang, Virgi lagi balik, Oveli lagi di Cepu ya, terus habis itu Maria lagi di Papua udahan, terus habis itu Matrix juga di Jakarta kan ya. Dan di situ bukan sebenarnya nggak sebuah kebetulan loh teman-teman kalian untuk pulang. Kalian tuh adalah army, kalian tuh adalah tentara Tuhan. Di saat-saat kayak gini, jadilah orang yang membawa hadirat Tuhan. Jadilah orang yang membawa firman Tuhan gitu loh. Di kehidupan kalian, di keluarga kalian. Jadilah orang yang membawa hadirat Tuhan di dalam di dalam keluarga kalian. Ini aku akan bahas di slide selanjutnya ya. Jadi itu, bertumbuhlah dalam pengenalan Tuhan juga gitu loh. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam gitu loh. Saat-saat kayak gini itu saatnya kita untuk semakin bertumbuh secara pribadi dalam pengenalan kita akan Tuhan lewat firman Tuhan. Dan jadi anak muda yang dewasa secara jasmani dan rohani tentunya, yang kuat menanggung segala perkara, yang dapat melihat dengan cara pandang Tuhan. Nah ini mungkin yang aku garis bawahi adalah renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, berbuahlah agar kita dapat melihat semuanya menjadi menurut cara pandang Tuhan. Ketika kalian renungkan firman siang dan malam, kalian akan punya hati dan ketenangan, kalian akan makin melekat dengan Tuhan, kalian akan tahu paradigma Tuhan, dan kalian akan bisa melihat segala sesuatunya, yang bahkan yang sekarang kalian itu melihat itu tuh sial, itu tuh adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang gak menguntungkan di kalian, di dalam keluarga kalian. Kalian bisa melihat itu menjadi berkat loh, dan kalian akan bisa memberkati orang. Dan dari situ kalian akan merasakan aman, tentram, dan sejahtera. Kalian gak stres, kalian gak ngedown, kalian gak sakit, dan kalian akan sehat jasmani rohani. Itu sebenarnya yang Tuhan kehendaki loh teman dari kalian. Aku percaya kalian akan mengalami suatu saat. Dan bahkan sekarang pun aku berdoa Tuhan mencurahkan kasih-Nya yang luar biasa buat kalian. Ya itu ya, bertumbuhlah dalam pengenalan Tuhan ya teman-teman ya. Saat teduh, tetap baca firman, renungkan, ayo sharing di grup Ciki agar kita sama-sama bisa saling bertumbuh. Itu ya. Nah terus yang terakhir ini dia, teruslah berbuah teman-teman. Jangan jadi orang yang gemuk secara rohani aja. Jangan cuma jadi orang yang terus-terusan tarik firman Tuhan, menerima firman tetapi tidak menjalankannya gitu loh. Tertanamlah dalam sebuah persekutuan dan firman Allah teman-teman. Semakin lama tertanam dalam firman, maka akan semakin berkualitas hidup kita. Aku yakin itu kalian juga akan mengalami itu. Buah yang kita hasilkan akan semakin berbobot, dan dalam keadaan apapun kita akan terus menghasilkan buah. Nah di saat-saat seperti ini ya, yuk semakin kita tertanam sama Tuhan, tertanam dalam sebuah persekutuan, dan juga kita mempraktekannya gitu loh. Aku percaya di semakin hari kita tuh mengenal Tuhan, semakin hari kita merindukan yang namanya hadirat Tuhan dalam hidup kita, aku percaya Tuhan pun akan berperkara dalam hidup kalian. Tuhan pasti akan menambahkan skill rohani kalian ya. Bahasaku itulah biar gampang kalian cerna. Skill rohani kalian, talenta kalian akan semakin dipertajam, akan semakin berkali lipat ganda gitu loh. Aku percaya gitu loh, itu akan kalian alami saat-saat ini. Dan aku yakin ketika harusnya ya, prinsip orang ketika kita itu sama-sama bisa terus mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Aku yakin dan percaya orang yang mengalami hal itu pasti nggak akan tahan untuk berbuah. Nah buah apa yang kita hasilkan di masa sekarang? Apakah keluh kesah, takutan, kemalasan, kekhawatiran, atau mungkin sekarang boros buat yang mau makan, misalnya makan enak, atau mungkin justru kita merasa semakin terintimidasi, terpuruk, menyalahkan keadaan, uang nggak ada mungkin dan segala macam, kita nggak bersyukur. Atau buah kita tuh adalah buah roh, di mana kita itu punya belas kasih, kita nggak egois, kita sabar, kita murah hati teman-teman.
kita punya self control, buah apa yang kita hasilkan gitu loh. Apa sih yang harus kita lakukan gitu loh. Ya itu tadi lah teman-teman. Jangan lupakan 3 hal ini ya teman-teman dalam menghadapi situasi kayak gini. Aku rindu teman-teman juga tetap bisa bahagia, sukacita, ngerasain damai sejahtera, ngerasain cintanya Tuhan, ngerasain terus-terusan hadiratnya Tuhan. Jadi teruslah gitu ya, teruslah untuk punya lingkungan yang benar. Jangan lari dong dari persekutuan, jangan lari dari tempat-tempat ibadah, jangan hilangkan standar iman kalian seketika lagi kayak gini. Justru di saat ini tancapkanlah akar pertumbuhan rohani kalian di batu karangnya Kristus. Gak peduli kalian mungkin ngerasa kotor, kalian ngerasa hina. Sebenarnya pada dasarnya kan gak ada tuh manusia yang sempurna di mata Tuhan. Gak ada manusia yang sebenarnya berkenan untuk menerima kasih Tuhan saat ini juga. Gak ada sebenarnya orang yang sebenarnya tuh layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gak ada teman-teman. Tapi di saat seperti ini biarlah kita ini yang sudah dilayakkan sama Tuhan di atas kayu salib dan darahnya menembus setiap dosa kita. Kita tuh mengejar yang namanya kekudusan dari Tuhan. Saling support di lingkungan yang benar. Kita saling membangun. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan hindari yang namanya saat teduh. Terus komitmen teman-teman di saat gini. Kita mau masuk zaman-zaman antikris. Kita mau masuk zaman-zaman yang lagi susah. Kita mau masuk saat-saat yang lagi up and down kayak gini, dimana keadaan tuh lagi nggak menentu, dan bahkan banyak teori-teori bahkan konspirasi yang beredar, yang kalau kita ini nggak bijak menyikapinya, kita akan terbawa arus teman-teman. Aku mendapati banyak hal informasi di luar sana yang bahkan kalau kita tuh nggak bijak, kita nggak bisa kontrol informasi yang masuk sama kita, ataupun kita nggak punya dasar yang teguh kayak firman Tuhan, kita bakal terbawa. Bahkan aku pun mikir, wah ini bisa aja opini orang ini akan membawa anak-anak Tuhan ke dalam opini-opini kayak gini, dan bahkan itu gak sesuai firman Tuhan, atau bahkan mematikan iman dan pengharapan kita gitu loh. Seperti halnya ya istilahnya kita lah ya yang saat-saat ini ngalamin hal itu gitu loh. Jangan sampai kita ngalamin kematian rohani dan bahkan kekeringan rohani gitu loh. Kalau mungkin hari-hari ini kalian ngerasa kering, kalian ngerasa gak ada kekuatan untuk kalian bisa hidup, untuk bahkan bisa berdiri untuk menjalani hari-hari kalian, izinkan kalian itu didoakan, izinkan kalian itu dikuatkan lagi sama Tuhan, datang lagi ke Tuhan, dan izinkanlah diri kalian tuh ya mungkin ceritalah sama leader kalian, cerita sama sponsor kalian, cerita sama orang-orang yang kalian percaya, yang tentunya bisa saling membangun, bukannya saling julid satu sama lain. Tapi dari sini biarlah kalian semakin dikuatkan teman-teman. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, oke? Yang terakhir, teruslah berbuah. Di masa seperti ini aku percaya kalian pulang bukan sebuah hal kebetulan. Kalian tuh membawa kemuliaan Tuhan loh. Kalian tuh bawa panji keselamatan dari Tuhan untuk keluarga kalian. Aku percaya Tuhan itu lagi bekerja di dalam diri kalian, lagi bekerja dalam keluarga kalian. Aku percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa yang rindu untuk keluarganya lagi diubahkan, yang pengen untuk untuk keluarga itu bisa kembali kepada hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan, punya mesbah keluarga bareng. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itu akan kalian alami dalam keluarga kalian saat ini. Jadi jangan berhenti untuk cuman menerima firman Tuhan. Jangan berhenti untuk berkata, cukup kok aku ini menerima kasih dari Tuhan, aku nggak melakukan apa-apa, aku cukup. Teman-teman, kalau misalnya kalian gemuk rohani, kalian akan obesitas rohani gitu, kalian akan menjadi Kristen yang ya Kristen aja gitu loh teman-teman. Tuhan lagi mau mencari hari-hari ini, Tuhan lagi mau mencari orang-orang yang tetap pegang teguh prinsip firman Tuhan. Yang panas ya panas, dingin ya dingin teman-teman. Yang hitam ya hitam, putih ya putih, nggak ada abu-abu. Dan untuk mencapai itu aku yakin kita nggak bisa sendirian. Kita perlu bergandeng tangan teman-teman. Kita perlu saling topang satu sama lain. Kita perlu untuk menggembleng iman kita. Jadi yuk, saat-saatnya gini kita semakin tertanam, kita semakin terpancar kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita semakin berbuah, jangan semakin kendor teman-teman ya. Di Yesaya 60 ayat 1 versi BMK bilang gini teman-teman. Bangkitlah dan jadilah terang, hai Yerusalem, sebab terang dan keselamatanmu sudah datang. Allah menyinari engkau dengan kemuliaannya. Atau aku mau bilang kayak gini, bangkitlah dan jadilah terang, hai anak-anak muda, sebab terang keselamatanmu sudah datang. Allah menyinari engkau dengan kemuliaannya. Hai E88, bangkit yuk, wake up.
Kalau misalnya saat ini kalian lebih banyak tertidur, kalian mati rohani, kalian memutuskan untuk rebahan, maksudnya bukan secara fisik rebahan, tetapi iman kalian rebah. Yuk kita sama-sama bangkit, yuk kita sama-sama usahakan keselamatan ini. Keselamatan itu gratis teman-teman. Tetapi yang gak gratis itu adalah apa? Yaitu perjuangan untuk mempertahankan keselamatan itu teman-teman. Iblis bisa aja merenggut, iblis bisa membunuh, mencuri, dan membinasakan iman kalian. Kalian akan bisa depresi, kalian bisa down lagi suatu saat. Tapi ketika kalian udah ngerti yang namanya prinsip firman Tuhan saat ini, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, punyalah sebuah komunitas yang membangun dan teruslah berbuah. Aku yakin Elaman 8 akan bangkit, bahkan kau akan bangkit. Kamu akan bisa membawa kemuliaan Tuhan di saat-saat kayak gini. Kamu tidak akan down, tapi kamu akan semakin up dengan Tuhan. Tuhan akan semakin tinggikan engkau dimanapun kalian berada dan apapun yang kalian alami. Gitu ya teman-teman. Aku berdoa supaya kalian bisa sama-sama merenungi firman ini. Kalian bisa sama-sama berbuah. Kalian bisa sama-sama menjadikan diri kalian itu semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kekudusan itu gak bisa didapat kalau kita tidak memaksakan diri kita teman-teman. Aku gak bicara holy-holyan di sini, aku gak bicara gereja-gerejaan, aku gak bicara ciki-cikian. Masuk surga itu sendiri-sendiri teman-teman. Kita tetap bisa mengusahakan secara bersama. Tapi aku mau bilang, yang aku khawatirkan adalah ketika kita sama-sama didapati dalam CG, kita sama-sama terbangun, bahkan mungkin spirit kita api kita tuh sama, kita tetap on fire, tapi kita didapati tidak masuk secara bersama-sama dalam kerajaan surga. Aku akan menyesal seumur hidupku ketika didapati hal itu gitu. Masuk surga itu sendiri-sendiri teman-teman. Jadi bangkitkanlah iman kalian yuk. Sama-sama kita bangkit, sama-sama kita menang atas setiap kedanian kita, setiap keadaan yang kita alami hari-hari ini Pak. Oke teman-teman, gitu ya. Semangat terus, jangan semakin down, dan aku percaya Tuhan akan pulihkan setiap keadaan ini ya. Ya teman-teman, yaitu tadi kita sama-sama udah saling membangun. Aku percaya Tuhan akan bekerja dalam diri kalian. Bahkan hari ini Tuhan lagi bekerja dalam diri kalian. Aku yakin dan percaya kasih Tuhan tuh gak akan kurang untuk menjamah setiap kalian. Aku percaya itu, dan aku yakin kalian juga pasti akan percaya. Oke, yuk kita sama-sama mau renungin firman Tuhan ini yuk. Kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita mau sama-sama deklarasikan kita harus cinta sama Tuhan. Yuk. Biar Tuhan setiap firman Tuhan meremat Tuhan pada setiap hati kami Tuhan. Biar Tuhan setiap firman Tuhan bisa Tuhan tertanam Tuhan pada setiap hati kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang selalu Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Yang Tuhan selalu Tuhan tertanam Tuhan pada firman-Mu Tuhan. Yang merenungkan siang dan malam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami akan menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang tidak goyah Tuhan ke kanan dan ke kiri Tuhan. Thank you Tuhan. Yang sama-sama Tuhan deklarasikan Tuhan firman ini Tuhan lewat lagu ini Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku renungkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh Jesus, Jesus, hanya Kau yang kami rindukan Tuhan. Mari kita bersyafaat bagi Tuhan. Kita penuhi atmosfer ini dengan hadirat Tuhan. Kita naikkan doa-doa kita lewat bahasa roh. Kita naikkan setiap kerinduan kita. Ya rana mana ya syakala rana mana ya rana mana gini rana mana ya rana mana shigini rana mana ya rana mana ya rana mana shigini rana mana ya rana mana ya rana mana shikuri ya rana mana ya rana mana ya rana mana syukur ya rana mana 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 shi ya rokuru rana mana ya rana mana ya rana guru ya rana mana syakala ya rana ya rana mana ya rana mana shikuri ya rana mana ya rana mana ya rana mana shikuri ya rana mana Biarlah kasih Tuhan mengalir saat ini Tuhan. Roh-Mu Tuhan memperbaharui Tuhan setiap kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan didapati Tuhan, kami letih lesu Tuhan, kami ngedown Tuhan, bahkan kami stres dan depresi Tuhan, keadaan menghimpit kami Tuhan. Izinkan ku berdoa buat kalian di dalam nama Tuhan Yesus hari ini Tuhan. Ku cabut Tuhan setiap roh Tuhan depresi Tuhan. Hari ini kami cabut setiap roh yang menyebabkan damai sejahtera ini hilang. Kami cabut setiap roh keterpurukan, roh ketakutan, roh kegelisahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan hari ini dicabut sampai akar-akarnya Tuhan. Dan hari ini Tuhan hanya damai sejahtera-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan yang mengalir Tuhan hari ini Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami berkata Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, sukacita-Mu melingkupi setiap kami Tuhan, melingkupi setiap keluarga kami Tuhan, melingkupi Tuhan hari-hari kami Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk tidak khawatir Tuhan akan hari esok. Izinkan kami Tuhan punya iman yang kuat Tuhan, untuk Tuhan bisa melekat Tuhan pada hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa ada Tuhan buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Saya percaya Tuhan akan ada terobosan yang besar di setiap keluarga kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang kering Tuhan Kau akan puaskan Tuhan dengan air kehidupan-Mu Tuhan. Yang Tuhan dekat lelah Tuhan, yang benar-benar Tuhan kering rohani Tuhan, hari ini Tuhan kami bakar Tuhan dengan api-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, favor-Mu gak akan hilang Tuhan atas CY88 Tuhan.
Thank you Jesus. Kami berkata Tuhan, iman kami bangkit Tuhan. Pengharapan kami Tuhan kuat karena kami punya Engkau Tuhan. Thank you Tuhan. Kami bukan manusia yang lemah Tuhan. Roh kami Tuhan tidak Tuhan dilandasi berdasarkan Tuhan keadaan fisik kami Tuhan. Tetapi Tuhan di saat-saat seperti ini kami akan semakin kuat Tuhan. Kami akan semakin tertancap Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Selamatkanlah Tuhan keluarga kami Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan rumah doa-Mu Tuhan. Kalaupun Tuhan keluarga kami Tuhan gak ada mesbah keluarga Tuhan, tapi hari ini kami rindukan Tuhan keluarga kami Tuhan punya mesbah keluarga Tuhan, dimulai dari kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, Army of God Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, thank you teman-teman sudah sama-sama hadir di Cegi ini. Aku percaya hadirat Tuhan akan melengkapi setiap kalian. Dan aku percaya kalian pun akan dikuatkan semakin dalam dan semakin teguh dengan Tuhan. Amin teman-teman. Ya gitu ya. Tetap setiap hari bangun hubungan sama Tuhan. Jangan jadikan kalian ini jangan jadikan Cegi dan ibadah kalian ini cuma obat aja loh sama Tuhan. Tetapi jadikanlah ini sebagai landasan kalian untuk kalian menjalani hari-hari kalian berikutnya ya. Biarlah kalian didapati semakin kuat dan semakin ada dalam firman Tuhan. Oke? Sampai ketemu ya di chat-chat kita nanti, percakapan-percakapan kita di grup dan juga di AOG minggu depan dan juga Cegi minggu depan. Oke teman-teman, stay safe ya. Jaga diri, jaga hidup. Salam buat keluarga kalian. Jadilah berkat dan jadilah terang, oke? God bless you. See you next week, teman-teman.